tengah volatilitas IHSG pada hari ini? Iya, sebenarnya tadi pagi itu sempat hijau ya, karena kan kalau kita lihat opening bursa Asia tuh rata-rata hampir seluruhnya itu menguat gitu ya, hanya memang Wall Street semalam akhirnya ambruk lagi. Cuma memang sayangnya hari ini ternyata penguatannya tidak begitu baik ya, karena ternyata pada sesi 2 kita melanjutkan pelemahan yang dimana kita balik lagi di level 7.100. Jadi kalau saya sih melihat memang pertama ada asset taking profit pastinya. Memang saya melihat ada pasar lain yang jauh lebih menarik terutama dari komoditas emas dan juga dari minyak. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya hari ini nggak semua sektor melemah gitu ya, meskipun kita memang hari ini balik di level 7.100. Beberapa saham-saham energi bahkan batu bara, gas, minyak masih mencatatkan penguatan. Mungkin cuman emas yang kemarin naiknya cukup signifikan, hari ini sudah mulai melandai. Beberapa saham emas akhirnya mulai terkoreksi. Tapi kalau saya melihat memang ada perpindahan pergerakan dari stock market ke beberapa komoditi, terutama salah satunya adalah minyak yang memang kan kita ketahui perang Israel-Iran ini sangat berpengaruh terhadap suplai minyak yang ada di Iran. Karena kita ketahui Iran itu produsen terbesar minyak nomor 9 di dunia tahun 2024. Oke, redaksi CNBC Indonesia menyebutkan bahwa volatilitas IHSG ini salah satu sentimen utamanya adalah berkaitan dengan kondisi geopolitik global, yaitu lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah. Tapi kalau kita analisis lebih dalam secara harian, IHSG ini melemahnya sudah sejak tanggal 11, dilanjutkan di tanggal 12, 13 hingga pada hari ini tanggal 16 begitu. Ini artinya pelemahan sudah terjadi bahkan sebelum serangan dari baik Iran dan juga Israel, begitu juga dengan serangan balasannya begitu. Kira-kira bagaimana analisis Anda terhadap hal ini? Apakah benar-benar kondisi geopolitik lah yang menjadi penyebab utama dari pelemahan IHSG selama 4 hari berturut-turut ini? Ya, benar sekali ya Dina. Sebenarnya memang IHSG itu sudah menunjukkan pelemahan sebelum adanya perang Iran dan juga Israel ini makin berkecamuk ya. Jadi satu sisi memang sebenarnya fase IHSG ini memang harus fase koreksi dulu. Saya sempat bilang waktu di akhir Mei itu kita kenaikannya luar biasa dibandingkan dengan bursa-bursa Asia lainnya. Jadi mau nggak mau harusnya ada koreksi sejenak. Tapi saya masih optimis di sepanjang Juni, dari sepanjang Juni ya kalau kita hitung secara monthly itu masih mencatatkan penguatan. Jadi memang wajar saja IHSG itu harus koreksi dulu. Setidaknya dia ada gap, jadi dia harus menutup gap sekitar level 7 ribuan ya. Paling minim dia harus menyentuh level 7.080 dulu sebelum melanjutkan penguatan. Tapi tentu saja penguatan harus didorong oleh beberapa sentimen, salah satunya keputusan suku bunga BI dan The Fed pada pekan ini. Baik, nanti kita akan elaborasikan lagi ya berkaitan dengan keputusan suku bunga dari masing-masing bank sentral. Tapi pertanyaan saya masih seputar eskalasi militer antara Israel dengan Iran begitu terhadap dampaknya terhadap pasar kita. Kira-kira sektor apa yang paling terdampak begitu? Disebut-sebut bahwa sektor yang berkaitan dengan komoditas emas dan juga minyak ini yang paling terdampak. Apakah ini juga masih akan berlanjut pada pekan ini mengingat eskalasi geopolitik ini masih terus berlanjut? Kalau saya merasa masih lanjut ya, cuman hari ini sayangnya Dina kalau kita lihat komoditas minyak sama emas itu sudah mulai terkoreksi meskipun tipis ya. Tapi saya melihat perang ini kayaknya selesainya tuh nggak waktu yang sebentar gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih nanti Amerika Serikat ternyata ikut-ikutan atau menjadi dalang di baliknya. Jadi menurut saya ini pasti akan menjadi sentimen yang bikin bullish terutama untuk komoditi dari minyak sama emas. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya harga emas sama minyak itu kan kenaikannya luar biasa ya pada pekan kemarin, ditambah saham-sahamnya juga naiknya luar biasa. Tapi menurut saya harusnya ada kelanjutan naik di pekan ini karena memang sentimennya salah satunya di pekan ini itu cuma 3 ya menurut saya, dari perang sama suku bunga BI dan juga The Fed. Oke, baik. Bagaimana proyeksi Anda dari sentimen eskalasi militer antara Israel dengan Iran terhadap pertimbangan dari masing-masing bank sentral, baik dari Amerika Serikat dan juga BI? Apakah akan ada perubahan pertimbangan atau proyeksi berkaitan dengan sentimen utama ini? Kalau ini sebenarnya sih nggak berkaitan ya, karena kan perangnya ini baru terjadi. Jadi sebenarnya kalau saya memproyeksikan BI itu tetap menahan suku bunga. Karena satu sisi kita kemarin inflasinya itu justru turun ya dari 1,9 menjadi 1,6%. Jadi menurut saya belum ada alasan untuk BI mau menurunkan atau menahan atau menaikkan suku bunga. Jadi menurut saya dengan data-data ekonomi yang sudah rilis kemarin yang kita masih surplus meskipun memang lebih rendah, menurut saya BI akan menahan suku bunga karena di bulan Mei kita sudah menurunkan suku bunga. Jadi menurut saya agak impossible kalau kembali menurunkan suku bunga. Kemudian satu sisi kan kemarin juga pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan yang bisa nge-push ya daya beli. Jadi memang satu sisi tidak mau bergantung dengan BI, jadi pemerintah memberikan insentif-insentif untuk nge-push daya beli tanpa harus menurunkan suku bunga lagi. Kalau dari sisi The Fed menurut saya justru akan kembali menahan suku
bunga. Karena inflasinya itu kemarin naik ya, inflasinya itu naik dari 2,3 menjadi 2,4%, kemudian indeks produsennya juga naik dari 2,5 jadi 2,6%. Jadi memang belum ada alasan untuk menurunkan suku bunga sesuai dengan keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Oke, baik, kalau dari pengamatan redaksi CNBC Indonesia sendiri, bagaimana sebenarnya reaksi investor asing berkaitan dengan eskalasi perang dagang atau perang militer antara Israel dengan Iran terhadap pasar domestik atau pasar Indonesia? Ya pastinya investor asing namanya lagi geopolitik gejolak kayak gini pasti dia memilih instrumen investasi yang memang lebih safe haven. Salah satunya adalah emas dan juga indeks dolar. Mungkin teman-teman kalau perhatikan pergerakan emas setelah gonjang-ganjing ini harga emas naiknya sudah 3 hari beruntun ya. Baru hari ini sudah mulai terkoreksi tipis. Kemudian indeks dolar juga sudah mulai menunjukkan penguatan. Makanya kalau kita perhatikan kemarin beberapa hari lalu juga rupiah masih melemah. Baru hari ini saja mulai menguat, ada penurunan dari indeks dolar. Jadi menurut saya biasanya ketika ada perang gejolak seperti ini ada perpindahan aset dari stock market, dari aset yang beresiko menjadi lebih safe haven. Salah satunya adalah minyak dan juga indeks dolar. Salah satunya adalah emas dan juga indeks dolar. Minyak ikutan naik karena memang salah satunya yang di sisi yang diserang gitu ya, Iran ini adalah salah satu produsen terbesar nomor 9 di dunia tahun 2024. Jadi menurut saya makanya komoditi minyak juga ikut naik. Oke, baik, lalu sejauh mana eskalasi konflik Israel-Iran ini memicu performance atau kekuatan dari rupiah sendiri, meskipun memang kita lihat hari ini menguat tapi masih stuck berada di level 16.200-an. Bagaimana proyeksi Anda terhadap rupiah di tengah kondisi geopolitik ini? Menurut saya sih rupiah justru harusnya sejalan dengan ISG ya. Kalau kita lihat memang hari ini penguatannya karena didorong ada pelemahan indeks dolar, tapi sebenarnya menguatnya cukup tipis ya, hanya 0,18% saja, masih di level 16.200-an. Menurut saya kalau misalkan ini perangnya masih lanjut gitu ya, ini masih menjadi sentimen buruk, apalagi selama tidak ada kabar baik dari keputusan suku bunga BI pekan ini dan juga beberapa data ekonomi yang akan rilis nanti di akhir Juni. Jadi menurut saya sentimen perang ini memang biasanya berpengaruh cukup buruk pada stock market dan juga mata uang asing lainnya di luar dolar. Jadi menurut saya harus ini masih menjadi kabar buruk. Nah, kita tinggal tunggu update-nya saja apakah sudah ada perundingan damai nantinya. Baik,